Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita saksikan kajian strategi memakmurkan masjid bersama Ustadz Muhammad Lutfi Afandi. Ustadz itu sih enom nggih Bu nggih. Jenengane gremengen nang mburi kula nglungokke lho Bu. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, mugi-mugi sehat awake, sehat dompete nggih Bu nggih. Dan kita doakan bersama-sama semoga Indonesia ini semakin sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadhaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, dilangkahkan kaki kita, digerakkan hati kita untuk senantiasa bisa memakmurkan masjid-masjid Allah. Bisa melaksanakan satu majelis yang mulia ini, semoga setiap tapak kaki kita, setiap ikhtiar, setiap usaha yang kita laksanakan untuk memakmurkan masjid ini dicatat sebagai amal soleh yang kelak memudahkan kita di akhirat, memudahkan melangkahkan kaki menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat bertangkaikan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk sebagai umatnya dan diberikan syafaat olehnya di yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, nderek tepang dalem Muhammad Lutfi Afandi, Bapak Ibu Mas Lutfi biasanipun. Alhamdulillah yuswa tesih sak putrane jenengan, kawula tesih 24 tahun. Alhamdulillah pun mboten Joko niki Bu. Pun gadah garwa. Alhamdulillah kula saking Sragen Bapak Ibu dari Masjid Raya Al-Falah Sragen yang atas izin Allah saat ini masih menjadi masjid percontohan nasional. Teng mrika kawula dipun paringi amanah untuk menjadi imam ketiga Masjid Raya Al-Falah. Nek teng mrika imamipun wonten 6 Bu Pak. Dados kathah. Biasane nek teng masjid kan imame imam jorok nggih Pak nggih. Jenengan ngertos imam jorok Pak? Nek dijorokne nembe dados imam niku lho Pak. Kowe imam maju dados imam. Nah teng Al-Falah niku enten imam 6 imam yang di sana khusus untuk bertugas menjadi imam. Dan alhamdulillah teng Al-Falah niku imam memang digaji Pak, standar. Teng mriki imamnya sampun digaji nggih Pak nggih? Oh alhamdulillah. Nggih, ora ketan gaji saka manungsa, gaji saking Gusti Allah, ngoten nggih Pak nggih. Alhamdulillah, dados ngoten nanti insyaallah 45 menit ke depan kita sharing-sharing tentang manajemen masjid, sistemasi yang dibangun oleh Masjid Raya Al-Falah sehingga sekarang ini menjadi masjid percontohan nasional. Banyak sekali sekarang orang-orang berkunjung untuk belajar manajemen masjid. Bahkan Bapak Ibu mohon izin, di Sragen niku ciri khas wisatanya itu cuman ada satu. Napa Pak? Teng Sragen niku ciri khas wisatane mung setunggal. Napa? Sangiran. Teng Masaran museum. Mung niku tok Pak. Teng Sragen niku eneke napa sangiran. Nek teng Tawangmangu kan kathah. Ajeng nonton napa-napa enten. Nah, teng Sragen ini mung nonton manusia purbakala, sangiran. Alhamdulillah Bapak Ibu, data kemarin
kita melihat bahwasannya pengunjung yang datang, wisatawan yang datang ke Sangiran dengan wisatawan yang datang ke Masjid Raya Al-Falah, alhamdulillah lebih banyak ke Masjid Raya Al-Falah, Pak. Dengan begitu sekarang kalau kita jalan-jalan kemana, itu yang ditanyakan bukan Sangiran lagi. Dari mana Mas? Dari Sragen. Oh, Masjid Raya Al-Falah. Wes. Tadi kan rodok keren, Pak. Sragen terkenali masjid. Begitu. Alhamdulillah ini juga salah satu bagian daripada cita-cita kami. Terkenali begitu. Karena dulu nek mboten sing terkenal niku Sangiran, sing terkenal niku Ngelangon dengan wisata merahnya, atau setunggalipun Gunung Kemungkus. Sing ngoten niku. Nah sakniki pun teralihkan, Pak. Yang kelihatan sekarang Masjid Raya Al-Falah. Alhamdulillah. Apakah ini termasuk bagian daripada prestasi atau tidak, kami belum tahu. Ataukah ini menjadi sebuah amanah untuk kami. Dulu tahun 2016 masjid infaknya itu hanya di angka 8 juta Bapak Ibu satu bulan. Jadi per Ahad, per hari Jumat kota infak dikumpulkan itu cuma mendapatkan 2 juta. Nah sekarang alhamdulillah sudah di angka 800 juta per bulan. Dados teng mriko memang seluruh karyawan dan pegawainya digaji. Termasuk sing resik-resik, sing resiki WC, termasuk yang bagian napa niku imam, yang bagian pasang lampu, yang bagian wis napa kemawon Pak, guru ngajinya, termasuk yang bagian masak, yang bagian apa dan lain sebagainya, semuanya ada standar gajinya. Nah, kalau memang sudah ada standar gajinya, ada pula standar KPI atau kinerja yang harus dilaksanakan, daily activity yang harus dilaksanakan. Nggih teng mriko niku pegawai masjid kayak pegawai perusahaan, Pak Bu. Nggih kedah ngagem seragam, harus berangkat jam sekian, pulang jam sekian, yang harus dikerjakan ini dan itu, dicentangi sedanten dan lain sebagainya. Ya sistemnya sudah seperti di perusahaan. Nah selain saya menjadi imam ketiga, saya bagian manajemen diberikan amanah untuk menjadi PR, Public Relation Masjid Raya Al-Falah. Nek teng mriki mboten ngertos nggih Pak nggih PR nggih. PR, oh teng mriki rada desa. PR niku nek teng mriki niku humas Pak. Nek humas ngertos nggih? Nggih ngertos, humas hubungan masyarakat. Nah, teng Al-Falah niku sebutan-sebutan namanya niku rada modern, Bu. Soalnya napa? Teng mriko niku cah nem-nem sedanten. Nek sebutane kok sing rada mbiyen-mbiyen ngoten iki mengke nek ditangleti kalih rencange niku isin. Contohe wau, jane humas ngoten digentos PR, kan rada keren ya nggih. Kerjane dadi Mas PR. Wes. Teng mriko nek teng mriki enten bagian isa-isa, bagian masak, teng mriko mboten bagian tukang adang sego Bapak Ibu. Teng mriko asmonipun F&B, Food and Beverage. Wes. Keren toh Bu? Keren Bu. Terus wis kaya ning hotel-hotel niku Bu. Sekretaris niku administrasi eksekutif, bendahara niku teng mriko mboten enten. Teng mriko asmonipun finance. Nek teng mriki enten asmonipun ketua takmir, nah niku desa, Pak. Teng mriko asmonipun direktur utama masjid. Weh. Ngeri, Pak. Saestu. Dados nek teng masjid niku ditanglet itu, sapa kae? Pak Direktur. Wah, kan keren, Pak. Termasuk nek ditangleti kalian rencange teng Jawi niku, Mas, sampean kerja ning ndi ning masjid dadi apa? Direktur. Kan keren, Pak, Bu. Dados ngoten. Nah ini mung sebutan ketika diganti itu value-nya tambah naik Pak. Ternyata begitu. Terus nek teng pundi-pundi niku ngopo ning masjid marbot kok gak keren ngoten Pak. Harus kita ganti sebutannya agar lebih keren, agar anak muda itu tidak fobia, tidak takut dengan sebutan-sebutan yang seperti itu. Nah alhamdulillah begitu sedikit cerita di Masjid Raya Al-Falah. Ini rata-rata jamaah nggih.
Niki jamaah, berarti saya akan cerita tentang banyak jamaah. Kalau saya cerita tentang sistem manajemen masjid, nanti yang jamaah bingung. Biar secara umum saja, jadi saya akan bercerita tentang banyak sekali di sana Bapak Ibu, kisah-kisah yang sangat menggelikan. Teng Al-Falah niku Bu Pak, enten biro konsultasi. Jadi ini program unggulan di Masjid Raya Al-Falah. Panjenengan nek ngertosi masjid niku dados napa, Pak? Masjid niku biasanipun dados napa? Fungsinya untuk apa, Pak? Salat jamaah, liyane salat jamaah, pengajian, nggih, liyane pengajian. Pun to, Pak? Niku tok to, Pak? Mung ngaji karo salat. Nah, sakniki kula ajeng tanglet teng jenengan. Pak, Bu, teng masjid salat angsal umum. Sing nomor kali, Pak Bu teng masjid dahar. Angsal napa mboten? Tenane. Dalile napa? Lah niki wau sarapan ta to nggih. Gampile ngoten Bu. Lah niki wau dipun paringi sarapan. Nggih. Enten mengke dalile, saya sebutkan nanti. Oke, ke masjid sholat boleh, ke masjid makan boleh. Sing nomor 3 nih Pak, kula unggahke titik. Ke masjid mampir tilem, angsal Pak. Tenane. Oh, teng mriki saged nggih, alhamdulillah. Seadanya, tapi boleh. Secara agama, masjid dijadikan tempat tidur boleh? Tidak boleh dalile napa? Nek boleh dalile napa, Pak? Hayo kowe. Niki, enten dalile, Pak, dalile. Masjid Nabawi dulu dibangun oleh Kanjeng Nabi 30 kali 30 meter. Kotak, Pak, Bu. Temboknya dibuat dari tanah liat kering, atapnya ditutup dengan pelepah kurma. Yang ditutup hanya 3 soft pertama, 3 soft terakhir, tengahnya bolong. Dulu Masjid Nabawi itu sederhana sekali, Pak. Nah maka sekarang kok masjid kita sudah semewah ini, neng kok gak dimakmurke, kebangetan Pak. Dulu Masjid Nabawi itu dibuat sederhana sekali. Sampai tengahnya itu bolong. Maka dari itu panjenengan yang sudah berangkat ke Madinah, Pak Bu, biasanya kalau sholat subuh di sana, terus duduk sampai di waktu syuruk, biasanya kalau sudah syuruk, tengah atapnya itu dibuka. Sret. Nggih Pak Bu, yang sudah ke sana, yang belum ke sana saya doakan agar bisa segera ke sana. Amine banter tapi ra tau nabung. Podo wae. Nah, atap tengahnya itu dibuka biasanya. Setelah syuruk jam-jam sementen itu dibuka, Pak. Sret. Itu kenapa? Dulu masjidnya Kanjeng Nabi seperti itu. Tengah atapnya bolong. Saking sederhananya. 3 soft pertama untuk sholat jamaah, 3 soft terakhir ini, Pak, untuk orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Tinggalnya di masjid, tidurnya di masjid. Ini menjadi dalil di masjid boleh tidur, Pak Bu. Boleh. Termasuk salah satu kisah yang namanya orang yang tidur di masjid ini namanya Ahlus Sufah, Bapak Ibu. Ada sekitar ratusan orang Ahlus Sufah, ketuanya Abu Hurairah waktu itu. Belum makan. Abu Hurairah ini sampai semaput terus bangun lagi, terus mendekat kepada Nabi. Ketika bertamu di tempat Nabi, terus Abu Hurairah mendengarkan wejangan dari Kanjeng Nabi, berharap ditawari makan, Pak Bu. Lah kok gak nang ditawari makan gitu, Pak Bu. Nah, sampai wejangan itu selesai, setelah itu di situ Abu Hurairah diam duduk, tidak segera keluar dari rumah. Nah, maka Kanjeng Nabi menanyakan, Abu Hurairah sudah makan? Dereng Kanjeng Nabi. Memang sudah berharap untuk ditanyain makan atau belum. Ditanya oleh istrinya, "Hai istriku, apakah ada makanan di belakang?" Duh, sama sekali. Bahkan sebutir kurma pun saya tidak ada, Kanjeng Nabi.
Akhirnya apa? Kanjeng Nabi mengumumkan kepada para sahabat, ada yang di rumahnya punya makanan, dibawa ke masjid, ahlu sufah itu belum makan. Akhirnya makan bersama di masjid. Ini menjadi dalil, di masjid boleh makan Bapak Ibu? Boleh. Sholat di masjid? Boleh. Makan di masjid? Boleh. Tidur di masjid? Boleh. Nah saat ini, kalau mampir pipis di masjid boleh Pak Bu? Enggak boleh. Saru. Kalau ke masjid, mampir ke kamar mandinya pipis boleh. Kalau mampir ke masjid pipis, mboten bareng, saru. Dados ngoten Bapak Ibu. Nah ini fungsinya masjid ternyata di zaman Kanjeng Nabi itu sangat luas sekali. Masjid pusat peradaban, pusat pendidikan ada di masjid, pusat sosial ada di masjid, pusat ekonomi ada di masjid, bahkan pusat politik ada di masjid. Orang yang, mohon maaf Bapak Ibu, diberikan amanah untuk memimpin satu negeri dulu di zaman Kanjeng Nabi itu, orangnya harus mau ke masjid dulu. Itu menjadi salah satu klasifikasi. Ketika memilih pemimpin harus ke masjid dulu. Nah sekarang, Allah a'lam Pak Bu. Makanya njaluk tunjangan terus. Ini direkam nggih. Waduh, ampun. Bahaya mengke. Dados seperti itu Bapak Ibu. Seluruh pusat kegiatan ada di masjid. Nah, sekarang mohon maaf Bapak Ibu, masjid itu fungsinya dikerdilkan. Tahu kita itu hanya sekedar untuk sholat dan untuk mengaji saja. Akhirnya ya umat Islam belum bisa bangkit. Karena memang seharusnya dari masjid ini akhirnya nanti umat Islam bisa bangkit. Dari masjid Islam bangkit, harusnya begitu. Kalau tidak dari masjid terus dari mana lagi Pak? Enggak bisa umat Islam kok bangkit dari pendopo mboten saged, dari kantor pemerintahan mboten saged. Sagede saking masjid. Nah, sekarang masjid hanya difungsikan sebagai sholat dan mengaji saja. Bagaimana mungkin terus bisa bangkit? Nah maka mari mulai saat ini Bapak Ibu kita makmurkan masjid kita. Pengajian niki sifatnya sunnah napa wajib Bapak Ibu? Ngajinya niki sunnah napa wajib? Sunnah. Sunnah Pak Bu. Pengajian Ahad pagi seperti ini sunnah. Nek wajib berarti jenengan kedah mangkat terus. Mboten to Bapak Ibu. Pengajian ngeten iki sifatnya sunnah. Yang sifatnya sunnah saja, ini banyak sekali jamaahnya Bapak Ibu. Apalagi yang sifatnya wajib. Maka saya yakin ini jamaahnya ada 400. Saya yakin Bapak Ibu dan saya husnudzon, masjid ini kalau sholat subuh lebih daripada 400. Ampun guyon jenengan. Loh, sholat subuh kan wajib, Pak. Nggih, nek niki kan cuma sunnah. Lah sunnah saja hadir kok napa meneh sing wajib. Nggih to? Lah kok ngguyu to kula ngoten. Ngaji niku wektune longgar napa nglonggarne wektu, Bu? Tenane. Ngelonggarke waktu nggih. Lah maka dari itu sing sunnah saja dilonggarke waktune napa melih sing wajib. Kelasé salat subuh ndhuwure sing sunnah lho Bu, Pak. Jenengan kedah salat subuh teng masjid terus ngajine wis ning masjid kok mau salat subuh era ning masjid. Adem Ustaz. Alah pret. Ngoten Bapak Ibu. Nah, lanjut. Maka dari itu di Al-Falah dalam rangka untuk itiba'ir Rasul, ikut Nabi dan ikut sunnah Nabi. Masjid tidak hanya difungsikan untuk tempat sholat dan tempat mengaji saja, maka kita membuat program biro konsultasi. Dulu Pak Bu, setelah syuruk Kanjeng Nabi ngaji bersama para sahabat, setelah syuruk itu modelnya itu ngajinya itu seperti ini. Ini yang putri agak dikanankan sedikit, yang putra agak kiri kanan, yang tengah ini bolong. Ngajinya Kanjeng Nabi seperti itu, di pojok sana. Karena di belakangnya itu ada ruangannya Kanjeng Nabi, di dalamnya ada Aisyah.
Setiap kali Kanjeng Nabi itu ngaji, Aisyah mendengarkan di belakang. Nah, tengahnya bolong ini untuk apa? Yang mengaji belum waktunya untuk bekerja. Yang bolong ini untuk orang-orang yang pengen bekerja tapi pengen tanya langsung kepada Kanjeng Nabi. Aku sibuk tapi aku duwe pertanyaan dengan Kanjeng Nabi. Akhirnya lewat tengah, seret maju ke depan, Kanjeng Nabi, saya akan segera bekerja. Saya pengen tanya ke jenengan, begini. Langsung dijawab di situ. Jadi Nabi itu sebagai biro konsultasi di setiap jamaahnya, di setiap umat Islam waktu itu. Nopo kemawon ditanglete teng Kanjeng Nabi, Pak Bu. Enten sing tani, terus tangklet teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dos pundi? Carane ben panene kathah niku dos pundi? Tanyakan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, saya punya peternakan, biar bertelurnya banyak atau biar anaknya banyak, biar hasilnya banyak, dos pundi? Oh, caranya seperti ini. Kanjeng Nabi, saya punya pekerjaan seperti ini, neng terus seperti ini, ada masalah kayak gini, dos pundi? Nah, itu ditanyakan ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menjadi konsultan untuk seluruh umat Islam. Nah, kami di Al-Falah pun juga demikian Bapak Ibu. Kami pengen setidaknya memfasilitasi jamaah-jamaah yang mohon maaf kena masalah. Di Al-Falah enten biro konsultasi keluarga. Mohon maaf, ini untuk keluarga yang mohon maaf enten sing gendro, enten sing rebutan warisan, enten sing macam-macam Bapak Ibu teng mriko kathah. Ibu-ibu jam 10 malam diusir sama suaminya beserta perabotannya, akhirnya bingung, telepon Grab terus mengantarkan ke Masjid Raya Al-Falah. Bu, jenengan teng mriki mawon mengke ditulung kalian masjid. Saking viralnya waktu itu Bapak Ibu, akhirnya kita carikan kos, kita kasih makan, kita kasih ini. Setelah itu let 1 minggu suaminya itu datang, di bojoku didelik ke masjid. Sing guang ya kowe dhewe. Awak dhewe ki yo mau ngopeni mau nampani. Kita pertemukan, akhirnya menjadi rukun kembali. Sekarang satu keluarga beserta anaknya ikut ngaji di masjid. Biro konsultasi keluarga. Yang kedua, ini yang paling banyak pesertanya Bapak Ibu. Biro konsultasi jodoh. Makanya teng mriko niku kathah cah nom, Pak. Soale napa cah nem-nem niki dipun paringi 6I. Nasi, wifi, kopi, rekreasi, gaji, dan dicarikan istri. Wah, mantap toh Pak. Terus komplit nek cah nom-nom nih. Cah nom-nom teng mriko remen. Pak Bu pangapunten, biro konsultasi jodoh tidak hanya untuk anak muda saja, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang janda duda saged nggih. Atau mriki enten duda? Atau janda? Panjenengan. Nggih kula paringi nomor kula nggih. Dados ngoten, biro konsultasi jodoh. Kemarin ada kok Bu, Pak, yang janda ketemu duda, umurnya yang putri umurnya 58 tahun, yang putra umurnya 62 tahun. Alhamdulillah dipertemukan sama masjid, nikahnya di masjid. Oh, saat niki tiap subuhan niku gandengan tangan, salat subuh berjamaah. Wah. So sweet tenan kula ngoten. Wis koyo cah enom ae kula. Dados ngoten. Jan luar biasa, biro konsultasi jodoh. Enten sing nomor 3, biro konsultasi bisnis dan kehidupan. Natang mriko nggih enten. Enten jamaah gadah bisnis, enten jamaah gadah sawah, enten jamaah gadah ini, gadah itu dan lain sebagainya, konsultasi ke masjid. Nah, dan ini yang paling istimewa di Al-Falah, yang keempat, enten biro konsultasi utang piutang Pak Bu teng mriko. Wah, iki sing rame banget teng mriko. Kemarin itu enten jamaah utang 8 miliar nggih enten Bu Pak. 8 miliar nih Pak. Alhamdulillah bisa lunas tanpa jual aset sama sekali. Kita bersamai dari masjid. Enten sing utangnya 5 miliar, enten sing utangnya 2 miliar. Nah, enten sing lucu Bapak Ibu. Jamaah niku nangis kejer kalian bojone teng masjid laporan. Habis bar salat niku grusa-grusu ngadep ning ngarep imam niku. Ustaz, kula jeng konsultasi Ustaz. Kalian nangis-nangis. Akhirnya masuk ke ruang transit saja dulu. Masuk ke ruang imam dulu aja enggak apa-apa. Dilihat jamaah banyak nanti jenengan pekewo. Konsultasinya di dalam. Akhirnya cerita, kenapa Mbak
kok nangis-nangis cerita, Ustadz ini suami saya mau bunuh diri. Lah terus pundi? Sebenarnya begini Ustadz, suami saya ini punya hutang, hutangnya ke pinjol, punya hutang 150 juta, tapi disuruh bayar 250 juta karena bunganya terlalu tinggi. Kita nggak bisa bayar, terus kita diancam-ancam. Akhirnya suami saya stres, beli beli tali dadung teng toko komplit, ditalekke teng Belandat, percobaan bunuh diri, gagal. Terus pundi kok gagal Bapak Ibu? Belandate jebol, awake kegeden. Nggih, bobote 150 kilo Pak. Belandate mboten kuat. Jebol. Bingung bojone. Ngopo kene iki pun ditali nih kok, dibawa teng masjid. Nah, akhirnya kita bersamai, ayo pelan-pelan. Yang laki-laki cari pekerjaan lagi, yang perempuan cari pekerjaan. Kalau ada pinjol kita bersamai. Setelah itu 3 atau 4 bulan alhamdulillah tertutup utangnya. Nah sekarang sak anak, sak bojo, sak semuanya sekarang ngaji di masjid Bu. Terus begitulah masjid. Harusnya masjid hadir. Hadir di setiap masalah jamaah. Enggak hanya sekedar tadi Pak Bu, mohon maaf, wong sholat, ngaji, kadang-kadang sholat neng masjidnya diseneni takmire. Dipentelengi iki sapa iki wong anyar iki. Enek koncone lagi neng masjid pisane langsung dengaren neng masjid, ya Allah, agak bisa neng masjid wis didengaren ki. Nah begitulah yang harusnya masjid itu laksanakan. Masjid menjadi solusi untuk jamaahnya. Apapun masalahnya, masjid menjadi solusinya. Jangan malah menjadi masalah untuk jamaahnya. Mohon maaf kadang-kadang kalau kita masuk ke masjid, kamar mandine letek, ambune pesing. Goleki kamar mandi niku mboten sah nggih mripat Bapak Ibu, nggih irung wis ketemu. Saking pesinge. Wis ngono gek lampune mati, randang diganti-ganti, embere bocor, krane bocor, pintune mboten enten kancinge, nguyuhe dadak ganjel ngosikil ngeten lho. Lae kula ngoten. Kula nate soalnya Pak, ya Allah, pipis dadak ganjel. Mlebet teng masjid, masjidnya kotor, enggak pernah dipel, enggak pernah divakum. Lampu mati enggak diganti-ganti. Sound sistemnya grag-greg. Sing muadzin watuk-watuk. Lae kula ngoten. Ngene kok kowe jamaah pengen akeh ning masjid dos pundi kula ngoten. Pengen infake kathah terus dos pundi, Pak? Nah, maka kita buatlah sistemasi di Masjid Raya Al-Falah. Mulai dari yang kecil-kecil itu kita benahi. Dari kamar mandi kita buat nyaman, dari tempat sholat kita buat nyaman, imamnya terstandar, sound sistemnya bagus. Nah ini sound sistemnya bagus Bapak Ibu. Jadi ya layaknya masjid ya harus seperti ini, membuat nyaman jamaahnya. Kalau sudah membuat nyaman jamaahnya, tidak perlu Pak Bu, tidak perlu berharap dananya banyak, sudah nanti Allah hadirkan. Di Al-Falah pun juga demikian. Banyak sekali sekarang orang-orang kaya itu datang ke masjid. Karena apa? Ya nyaman Pak. Nah sekarang dulu pas ketika pertama kali kita membuat proyek, kita membuat kegiatan dan program di Masjid Raya Al-Falah itu, yang pertama kali kita ganti adalah apa Bapak Ibu? Imam. Pusatnya kegiatan di masjid adalah sholat, maka sholatnya kita standarkan, kita buat nyaman. Nah kita mulai dari mana? Imam. Nah imamnya pun sepah, tajwidnya mboten pas, kinten-kinten sing ngrungokke dos pundi Bapak Ibu? Luweh-luweh jorok-jorokan Pak Bu. Nek jorok-jorokan kan pun ngertos nggih. Napa niku kualitas tajwidnya seperti apa? Oh soalnya imam jorokan kok. Nah maka kita ganti waktu itu imamnya yang terstandar. Imamnya cah nom, hafidz Quran yang sudah terstandar. Dan ternyata apa Bapak Ibu?
takmir masjid yang sepuh-sepuh tidak setuju. Imam kok cah nom, cah lagi ndek wingi sore kok wis ngimami. Apa ya iso, apa ya patut. Jadi pertama kali dulu kita nggaji imam pun juga demikian. Imam kok digaji. Engko nek gak ikhlas piye? Waktu itu kita jawab Pak Bu, imam niku digaji kalian mboten digaji luwih ikhlas digaji. Lho nggih Bu. Sing teng mriki dados imam jenengan digaji kalian mboten digaji luwih ikhlas sing ndi Pak? Ya tetep digaji. Napa mulai gajine gede, wah tambah ikhlas biasane. Lho Bu, jenengan mboten ngertos nggih Bu nggih. Teng Masjidil Haram itu tahun 2016, imam Masjidil Haram itu gajinya 175 juta per bulan lho Bu. Badalipun niku 80 juta per bulan. Badale tok niku, mburi imam niku. 80 juta per bulan. 2020 imam Masjidil Haram mboten digaji. Mung diparingi cek kosong suruh nulis sendiri gaji yang dia mau. Ngeri toh Pak. Oh ngeri itu Pak Bu. Iku kan yang Masjidil Haram tat. Nggih, liyane nek nu. Teng Malaysia, teng Turki imam gajinya 30 juta per bulan. Teng Jepang, teng Korea yang sekarang bukan negara Islam, imam di sana gajinya 50 sampai 60 juta Bu Pak. Mong neng Indonesia, imam gajine seikhlasnya. Makanya mocone ya Quran surah Al-Ikhlas terus tidak. Wih, ikhlas tenanan soal ini Pak. Dados ngoten. Nah maka waktu itu kita buatlah imam digaji standar. Tapi apa? Bacaannya harus standar. Napa niku ilmunya juga harus standar. Bahasa Arabnya, public speakingnya semuanya juga harus standar. Karena memang digaji standar. Nah setelah itu kita buat waktu itu Bapak Ibu. Karena 2016 itu jamaah kita hanya 7 orang sholat subuhnya. Masjidnya juga masih ditutup. Setelah sholat tutup, nanti mau sholat buka lagi, setelah sholat tutup lagi. Pernah satu ketika Pak Bu, sholat subuh itu takmir yang bawa kuncinya bangunnya telat. Akhirnya dos pundi jamaah mau sholat niku petingkraan teng pager Pak Bu. Mau sholat subuh, petingkraan teng pager mlebet masjid. Nah, kita buatlah waktu itu masjid buka 24 jam. Yang takmir sepuh-sepuh nggih mboten sepakat. Lah, masjid buka 24 jam. Terus sing jaga sapa? Engko nek enek sing ilang-ilang sapa sing meh tanggung jawab? Biasanya nek teng masjid kan enten tulisannya nggih Bapak Ibu. Masjid ini sering terjadi kehilangan. Barang hilang takmir tidak bertanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab kok dijadikan? Nah ini kan kualik-walik. Lara bertanggung jawab kok didadekke takmir tau piye terusan. Nah maka di Al-Falah waktu itu masjid buka 24 jam. Wonten tulisan ageng. Takmir bertanggung jawab. Barang hilang diganti. Tulisan itu ditempelkan di depan masjid. Besar Pak Bu, setelah ditempelkan besoknya ada 2 sepeda motor hilang, alhamdulillah. Tenan, nantang. Nah akhirnya dos pundi Bapak Ibu, alhamdulillah digentos, sudah konsekuensinya, dos pundi sudah resiko enten tulisane. Besoknya belajar di Masjid Darut Tauhid Bandung. Akim, tong mriku enten tulisan teng tembokipun. Masjid ini dilihat oleh Allah, dicatat oleh malaikat dan direkam oleh CCTV. Nah, kondur skeng mriku langsung pasang CCTV. Nah, besoknya kehilangan sudah ada yang mempertanggungjawabkan. Selesai. Terus yang membuat viral tahun 2020 itu ini. Waktu itu Pak Ketua Takmir menyampaikan masjid buka 24 jam, yang lain ada tulisan dilarang tidur di masjid. Kalau di Al-Falah ada tulisan silahkan tidur di masjid. Disiapkan bantal, disiapkan kasur, dan disiapkan sarapan pagi. Wes, enak banget ya Bu nggih. Mantap tenan. Wah, akhirnya mantap jamaah takmire mumet.
Nggih, jamaah mantap, takmire sing mumet. Wah, piye iki nggo nek engke imangan wong akeh ngene. Nah, akhirnya dos pundi Bapak Ibu viral sampai mana-mana. Orang tahu, oh, alhamdulillah banyak orang tergerak hatinya menuju ke masjid, tapi bukan untuk sholat, golek sarapan. Kalau pengen turu Bapak Ibu, nggih mboten menapa. Yang penting ke masjid dulu. Berangkat orang banyak ke sana, termasuk ada yang istimewa. Orang Sidoarjo, Jawa Timur. Berangkat ke Al-Falah Bapak Ibu. Jam pinten niki? Waduh, jam 7. Kula mangke jam 8 ngisi mboten Bu, Pak. Orang dari Sidoarjo berangkat ke Masjid Raya Al-Falah, sampai di Masjid Raya Al-Falah terus tanglet. Mas, katanya di sini ada fasilitas kasur untuk musafir ya Mas? Nggih. Dos pundi Bapak, ada yang bisa kami bantu? Mau lihat fasilitas kasurnya Mas? Nggih, monggo. Diperlihatkan, waktu itu masih ada 10 kasur Bapak Ibu. Nonton kasurnya, orangnya nangis. Ya Allah, takmir masjid seperhatian ini sama jamaahnya. Jamaah hanya mampir mau istirahat saja difasilitasi kasur. Mas, saya pemilik pabrik kasur di Sidoarjo. Saya tak mau wakaf kasur hotel untuk Masjid Raya Al-Falah 25. Alhamdulillah. Tapi waktu itu ya kita jawab Bapak Ibu, pangapunten Bapak, kami tolak kasur hotelnya. Loh, dos pundi Ustaz? Satu Pak, ampun kasur hotel. Dipane ageng-ageng. Nggone mboten enten. Wah, kasur hotel kan besar-besar, Pak. Nanti tidak cukup tempatnya, Pak. Yang kedua, Pak, jangan kasur hotel. Lah kenapa, Mas? Nanti jamaah enggak mau pulang. Kendak kepenaan, Pak. Oh, iki serius, Ustaz. Nggih, saestu serius. Nah, maka besoknya Bapak Ibu, akhirnya didatangkan 25 kasur spring bed. Sampai ke Masjid Raya Al-Falah, setelah itu kita pasang di Serambi Timurnya, kita pasang satu-satu, 25 kasur hotel untuk fasilitas musafir. Setelah dipasang, alhamdulillah enten jamaah mboten kondur 4 tahun. 4 tahun mboten kondur, Pak. Nek ditangleti, Mbah dos pundi jenengan mboten kondur. Tapi ya Mas, neng omah turuku neng kloso, neng kene turune neng spring bed. Enak neng kene. Ya Allah, nggih pun mboten napa Mbah, yang penting tertib nggih. Yang penting bersih sesuai dengan aturan. Nek saged nanti bantu-bantu teman-teman yang ada di belakang. Nggih, siap. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi binaan kita. Maka di Al-Falah Bapak Ibu, tidak hanya sekedar ada jamaah sholat saja. Di sana ya ada jamaah sholat, ada jamaah tidur, ada jamaah makan, ada jamaah minum, ada jamaah kamar mandi. Macam-macam, ada jamaah orang gila. Teng mriku enten. Nggih Bu, Pak. Jamaah sholat niku ya ke masjid sholat niku jamaah sholat. Jamaah makan niku jamaah ning masjid ora tahu sholat ning makam tok. Niku nggih enten. Jamaah minum jam 6 pagi sampai jam 7 pagi biasanya banyak. Di Al-Falah itu menyediakan 24 jam teh gratis. Teh jahe gratis Pak Bu. Jenengan datang jam berapapun ke sana pasti ada teh jahe gratis 24 jam. Panas. Panas. Nah, setiap jam 6 sampai jam 7 pagi banyak para pedagang, banyak mohon maaf sekali tukang parkir, setelah itu tukang becak, asongan itu datang ke masjid beto botol 1 literan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau izin Ustaz ngambil teh jahe? Nggih monggo. Ngecurke, dikebeki, rampung, ditutup, matur nuwun nggih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu jawab ngono ki muangkel, Pak. Wong iki ra tau salat ngentek-ngentek kita aja. Badalang. Oh ya sudah, kita banyak belajar daripada kisahnya Nabi, Bapak Ibu. Setiap hari menyuapi Yahudi tua. Tidak hanya sekedar belum masuk Islam, bahkan mencela Islam. Tapi disuapi oleh Nabi, sabar setiap hari. Yes, enggak apa-apa. Barangkali semoga saja mudah-mudahan dari teh jahe yang diminum dia didatangkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau sholat ke masjid. Kalau enggak beliau ya putranya, kalau enggak putranya ya keluarganya. Kita berharap seperti itu. Fasilitas ini fasilitas umum semuanya boleh mengambil. Nah itu namanya jamaah minum Pak Bu. Neng masjid njimuk ngombe tok ora tau sholat.
Neng masjid jamaah kamar mandi biasanya nggih kathah. Neng masjid mampir nguyuh. Neng kamar mandi ini maksudnya Bu, Pak. Bar niku mboten nate salat, niku nggih kathah. Nggih mboten menapa. Kita tetap terima. Enten tadi jamaah orang gila, kita itu ada 6 atau 7 orang gila Pak, yang kita bina, kita asuh. Nah salah satunya kemarin itu alhamdulillah waktu demi waktu ketika kita bina itu tambah sehat Pak. Ada namanya yang besok tanggal 5 September, namanya Mas Pandu, sekarang itu sudah agak sehat Pak, dan minta untuk nikah. Saestu Pak, akhirnya ya kita nikahkan besok tanggal 5 September. Dengan orang ya sing podo lah Pak. Lah dos pundi. Ya standarnya yang sama lah. Ya sudah genep tapi orang genep-genep banget lah gitu. Ya kurang sak sendok ngoten apa bahasane. Tapi nek diajak ngobrol nyambung. Neng kekurangannya itu memang beliau itu harus satu perintah. Kalau beberapa perintah, maka perintah selanjutnya itu nanti lupa, gampang lupa orangnya. Seumpama, Mas, nanti sampean bantu nyuci piring ya, sama nanti ini gitu. Wah, lali mesti. Kadang-kadang dua-duanya lupa. Nah, maka perintahnya harus satu. Mas cuci piring, selesai cuci piring nanti Mas nata sendal, selesai nata sendal nanti Mas ini gitu. Nah, itu baru bisa. Neng langsung berurutan, Mas nanti setelah ini ya, setelah ini ya. Oh, lali kabeh Pak Bu. Tapi sekarang sudah mboten ngelantur, nek dulu agak ngelantur, nek sekarang sudah mboten ngelantur. Nah, istrinya itu umurnya kayaknya sudah 30 sekian tahun. Yang laki-laki. Nah, terus wis rada mboten ngelantur niku kok seneng cah wedok ngoten Pak Bu. Nah, ternyata yang disukai itu umurnya sudah 50 sekian tahun. Belum punya suami juga. Kayaknya juga kurang sak sendok juga. Dan mau Bu Pak. Lah, pangapunten Zat. Yang-yangan ini nang jero masjid Pak Bu. Aduh, kula ngoten. Diseneni nang jero masjid, nang teras masjid. Harus nang teras masjid. Jadi yang perempuan itu kepalanya dipangku, dilus-lus. Ya Allah. Astagfirullah. Kula pengen wong edan ning masjid. Aku emang edan ngoten kula malah disauri ngoten mah bingung ta Bu, Pak. Mas Pandu ampun ngeten iki nggih kula ngoten. Ampun ngeten iki. Akhirnya terus besok tanggal 5 itu kita nikahkan. Kita kumpulkan keluarganya Pak Bu. Effortnya sampai seperti itu. Sudah tidak diurusi keluarganya, tapi kan jenenge menikah kan antar dua keluarga ya. Kita kumpulkan keluarga. Kita yang jadi panitia juga kita. Bayangkan Pak, wong waras manitiane wong edan. Sing tilawah kula niku Pak. Adalah niku ngeri lho Zat. Ora karo saged lho panjenengan nikah sing tilawah kula. Ha wong edan sing tilawah kula lho Pak. Ngeri lho Pak. Itu kita sampai ngopeni sedemikian rupa Pak. Mohon maaf, orang yang tidak waras saja kita openi, apalagi orang yang waras. Masjid menjadi solusi untuk jamaah siapapun. Nah kalau orang-orang seperti itu yang ngurusi bukan kita, siapa lagi Bu Pak? Orang-orang seperti itu kalau yang ngurusi bukan masjid, terus siapa lagi Pak? Dinas sosial, pemerintah. Mau mengandalkan pemerintah itu sampai mana? Nah maka masjid hadir untuk menjadi solusi. Begitu Bapak Ibu yang bisa dalam sampaikan sedikit-sedikit saja karena waktunya sudah mepet. Saya buka 1 atau 2 pertanyaan. Asik toh Bu? Terus banyak, monggo Bapak Ibu nek seumpamane kok kirang jalan-jalan teng Alfalah. Mengke teng mriko dipun paringi sarapan kok santai. Jalan-jalan, riyen pun nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Jalan-jalan. Dalam 4 bis besar. Oh dulu 4 bis besar itu. Oh Masya Allah, Alhamdulillah.
Nah, monggo-monggo nanti kalau mau jalan-jalan ke sana lagi nanti bisa menghubungi saya. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa dalam sampaikan, saya kembalikan pada Ustaz. Monggo Ustaz. Syukran jazakumullah khair dumateng Ustaz Muhammad Lutfi Afandi ingkang sampun ngaturaken kaitanipun strategi memakmurkan masjid lan contohipun nggih contoh masjid nasional, Masjid Al-Falah, Masjid Raya Al-Falah Sragen. Pun kawedhar pun katuraken kanthi gamblang nggih sinasa tesih kathah tentunipun napa materi ingkang badhe dipun aturaken nanging ngingeti wedal insyaallah mengke sanes wedal saged dipun lajengaken malih. Iki Ustaz Lutfi paring kesempatan 1 atau 2 pertanyaan mbok bilih enten jamaah ingkang badhe tanget seputar kemasjidan wedal kula aturaken dumateng jamaah. Sumangga. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah. Van Ustadz, yang ingin saya tanyakan, kan kita harus bagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz, menjadikan masjid sebagai pusat dari semua masalah. Nah, kita melihat bagaimana yang terjadi di sekitar kita, khususnya di daerah kami Ustadz, di daerah Dieng, Banjarnegara, itu kebanyakan yang menjadi takmir di masjid kan adalah orang tua. Nah, kemudian di situ ketika kami para pemuda ingin melakukan sebuah acara, ingin membuat sebuah acara itu mesti dipersusah. Kita dari pemuda dulu pernah sekali itu kami melakukan tablik akbar. Nah, di situ ternyata dari takmirnya itu enggak mendukung. Akhirnya kami mencari dana sendiri, mencari-cari kemana membuat proposal dan lain sebagainya. Nah, di situ bagaimana cara kita sebagai generasi muda ini meyakinkan kepada para sesepuh agar mereka percaya kepada kita, agar mereka itu yakin bagaimana para pemuda ini akan bisa membuat masjid menjadi lebih makmur. Kemudian yang kedua, kita akan melihat di Masjid Al-Falah itu para pengurusnya kan para pemuda. Nah, bagaimana caranya di sana itu menyatukan pemuda-pemuda itu. Ketika saya melihat di daerah kami itu banyak para pemuda ya alumni pondok yang suka mengaji, tapi di situ belum ada yang menyatukan mereka. Nah, bagaimana cara kita bisa menyatukan mereka, kita bisa mengopeni mereka dan yang lain sebagainya. Mungkin itu saja Ustaz. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Langsung ya. Satu kaitannya dengan mindset takmir masjid. Ini Pak yang banyak terjadi. Memang demikian. Biasanya masjid yang diurus atau pengurusnya itu orang-orang sepuh itu kurang membuka, kurang open mind. Jadi ketika ada kegiatan, ketika ada apa, masjid yang ini wae rasa sing-sing. Engko ndak reget, engko ndak repot, danane engko ndak entek dan lain sebagainya. Nah, maka dulu sebenarnya hal ini juga kita laksanakan. Di Masjid Raya Al-Falah pun juga demikian. Buktinya tadi ketika kita membuat program imam digaji, kita ditolak dengan orang sesepuh juga. Ketika kita buka 24 jam, kita ditolak juga. Ketika ada makan-makan pun kita ditolak loh Pak. Teng masjid saderengipun ngaji enten dari, enak toh Pak. Sekeco Pak. Niku mawon enten sing komen kok Pak. Masjid kok sing diurusi mung babakan badokan tok. Loro banget omongane. Loro nih ya Allah mbok ngomong sing apik-apik kula ngoten. Memberikan kritikan dan masukan dengan bahasa yang lebih bagus kan saged ngoten, Pak. Lah ngomongnya itu sak kecape Pak Bu. Masjid kok sing diurusi mung badokan tok ae ngoten. Tapi Pak Bu, yang ngomong seperti itu besoknya tumodahar. Bayangkan kurang gregetan pripun. Ge imbuh meneh. Wah aku ngono. Kan gregetan Pak Bu. Dan itu biasa Pak. Itu biasa. Nanti akan terjadi di masjid-masjid panjenengan. Mau jenengan melaksanakan satu keburukan ya dikritik, satu kebaikan pun juga dikritik. Maka tetap laksanakan Mas. Apapun keadaannya, kalau itu sudah niatnya baik, tetap laksanakan, enggak apa-apa.
mau nggak disukai oleh takmir masjid, karena memang demikian. Mindset takmir masjid itu agak susah diubah kecuali anak muda itu ngasih bukti dulu. Biasanya di Al-Falah begitu. Mulai dari yang kecil, kita buktikan apa? Cah nomi betul-betul bisa memakmurkan masjid. Ikut sholat subuh ke masjid mas, cah nom-nom. Nek iso luwih rajin karo bapak-bapak. Nek bapak-bapak sholat subuh karo sholat maghrib isya ning masjid, nah awak dhewe 5 waktu ke masjid. Buktikan cah nom-nomi iso luwih aktif daripada bapak-bapak. Biasanya nanti pengurus pekewuh karo cah nom-nom. Kita dulu mulainya seperti itu. Terus yang kedua, nek mboten saged seperti itu, memang harus ada studi tiru seperti ini Pak. Ada semacam dikumpulkan takmir masjid, setelah itu dikasih pendidikan tentang ketakmiran seperti ini perlu. Jadi diajak mas dolan ke Al-Falah. Diajak dolan ke Al-Falah biar tahu, biar melihat langsung, oh ada atau ternyata masjid seperti ini. Soalnya Pak mohon maaf kalau seandainya panjenengan mangke kok kondur terus menyampaikan materi ini kepada takmirnya, saya yakin jawabannya mung setunggal. Kuwi kan neng kono, duk neng kini, beda, selesai. Enggak kan bisa. Nah maka caranya tadi memang harus lihat langsung. Diajak ke Al-Falah, tonton langsung, nah nembe biasanya ngoten. Oh. Nek pun ngoten niku, nah berarti saged. Atau nek dereng saged diajak ke Al-Falah, nah takmir masjid di sana dikumpulkan seperti ini, takmir masjid dikumpulkan, setelah itu buat acara ruqyah takmir masjid. Wah, ngoten. Jadi takmir masjidnya diruqyah. Ruqyah mindsetnya Pak Bu. Yang mindsetnya awalnya, oh masjid ini ngene iki, oh ternyata masjid bisa lebih daripada itu. Nah itu diruqyah mindsetnya. Nah, memang kadang-kadang memang perlu diadakan seperti ini. Untuk melemah lembutkan hati para takmir yang sesepuh mas, kadang-kadang memang perlu kita kasih hadiah. Di Al-Falah itu sering memberikan hadiah kepada takmir beserta para donatur-donaturnya. Salah satu tugas imam itu SPD Pak, spesialis pembaca doa. Bawa oleh-oleh 150.000, 1 ekor ayam ingkung, 1 box tahu bakso, 1 box roti, packaging yang bagus dibawakan. Pada takmir masjid dibawakan kepada donatur-donatur sing gede. Untuk melembutkan hati mereka. Bismillah Pak Takmir, bismillah Pak Juragan. Kami dari Takmir Masjid Raya Al-Falah izin untuk silaturahmi. Kami bawakan oleh-oleh yang kedua. Yang ketiga, kami izin untuk membantu mendoakan hajat panjenengan. Panjenengan punya hajat apa, kami bantu doakan. Kami bawakan imam dari Masjid Raya Al-Falah, hafidh 30 juz. Loh mantap toh Pak. Kita fasilitasi. Wong Jawa kan ngoten Pak, nek pun dipangku, mati. Pekewuh mesti Pak sesuke. Kayak oleh-oleh dongake. Donatur pun juga begitu, kayak oleh-oleh dongake. Selesai Pak. Wes gak usah njaluk apa-apa. Pun sudah waktunya kita untuk melanjutkan kegiatan, mohon izin kami pamit undur diri, selesai. Biasanya tidak sekian lama. Mas, rasa ke susu mas, mampir saya di belakang, ada gula 2 kuintal sama uang 10 juta sekalian di bawah. Oh siap Pak. Nah itu loh Bu Pak, maksudnya dilemah lembutkan hatinya sama Allah. Lewatnya tadi hadiah, tahaddu tahabbu, saling memberikan hadiah maka akan timbul rasa kasih sayang. Kalau bahasa sekarang, sentuh hatinya maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Gitu Pak Bu. Kadang-kadang yang sesepuh-sesepuh itu kasih hadiah, oh nanti lah lembut hatinya. Memang kedah pelan-pelan. Nek untuk sesepuh-sesepuh, mboten saged tabrak-tabrak masuk, mboten saged. Pelan-pelan Pak. Begitu untuk tadi berkenaan dengan sosial komunikasi dengan anak muda dengan orang tua. Terus yang kedua untuk menyatukan anak muda. Cah nom iki Mas, sing penting akeh kegiatan. Wis mangan ramangan sing penting kumpul. Nek cah nom begitu. Apapun kegiatannya, entah futsal, entah apa, tapi muaranya tetap ke masjid. Jadi jadikan kegiatan anak muda itu tetap syar'i gitu. Oh futsal yang bayari masjid. Oh berarti
dalam futsal tadi tidak boleh auratnya terbuka. Dibuat aturan seperti itu. Nek wis wayahe salat sih. Begitu. Kita buat semaksimal mungkin aturan masjid itu tetap di bawah. Nah nanti yuk futsalnya wis difasilitasi sama masjid, nek masjid enek pengajian, yuk ikut bantu-bantu. Adakan kegiatan-kegiatan, pokoknya banyak kegiatan. Kami dari Al-Falah sering kok ke Tawangmangu untuk ngecamp bareng, bakar-bakar, hanya sekedar dolan-dolan begitu Bapak Ibu. Kita seringkan, kenapa? Sesering mungkin anak muda berkumpul itu semakin mereka kompak. Nek enggak sering kumpul ya nanti enggak kompak. Ini tidak hanya berlaku untuk anak muda, untuk orang tua juga begitu. Bapak-bapak takmir masjid, ibu-ibu takmir masjid, jenengan nek rapat itu 1 tahun berapa kali? 2 kali Ustadz, sebelum Idul Adha sama Idul Fitri. Ngono kok pengen kompak. Terus pundi? Sering-sering rapat Pak Bu. Biar kompak yuk masjidnya digawe nang ndi. Yuk rapat 1 pekan sekali atau 2 pekan sekali dimulai dulu. Lah ketemu saja jarang, pengen kompak nggih mboten saged. Ketemu jarang, pengen ideologisnya sama, enggak mungkin Pak Bu. Pengen pemikiran sama, enggak pernah kumpul, nggih mboten saged. Kami Pak takmir Masjid Raya Al-Falah ini setiap hari Selasa, itu kelasnya takmir itu setiap Selasa rapat. Di bawah takmir ada eksekutif atau karyawan-karyawan ini setiap hari briefing. Setiap hari rapat. Itu pun masih banyak sekali miskomunikasi yang terjadi, apalagi yang enggak pernah rapat, apalagi yang rapatnya mung ping pindho setahun. Makanya Idul Adha buntute ilang. Opone lho ora tau rapat sing dadi panitia ya sak jeke kok. Begitu Pak Bu. Nah itu termasuk anak muda juga demikian. Semoga itu bisa menjadi nasihat untuk saya, semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk Bapak Ibu semuanya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Irian Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kayu papan bunga setanggi, kapan-kapan kita sambung lagi. Pisau arit memotong duri, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.